Tuhan, oleh karena penyertaan kunjungan dan bimbingan keluarga. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama, yang pertama itu sudah berjalan, yang kedua nanti doa, yang ketiga kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Bupati yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Bidang Ahli Staf Ekonomi. Kemudian kita akan masuk di arahan dari tim teknis dari Dinas Pertanian. Kemudian kita akan masuk dalam penyerahan bahan bantuan. Kemudian kita masuk di penutup. Yang berikut kita akan masuk di doa. Doa ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Jesa dari BP4D. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab karena kasih setiamu, anugerahmu, Engkau memperkenankan kami boleh berada di tengah-tengah kampung patriot, baik selaku pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI Polri, para aparat kampung, distrik, bahkan keluarga penerima manfaat stunting. Kami selaku pemerintah memperhatikan melayani masyarakat kami. Tuhan, lewat kegiatan ini kami berharap dan memohon kepada Engkau agar apa yang pemerintah berikan kepada masyarakat ini, khususnya keluarga penerima stunting, dapat bermanfaat, dapat mereka pakai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bahkan tumbuh kembang anak-anak terkasih, bahkan kehidupan yang akan mereka jalani ke depannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pada akhirnya Tuhan, semoga kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi bantuan, baik dari pihak distrik maupun pemerintah daerah. Engkau memberkati mereka semua dengan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa dan pinta kami Tuhan. Terima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena pada saat ini harusnya beliau yang hadir untuk melaksanakan kegiatan ini, tetapi karena ada tugas yang harus beliau laksanakan di luar daerah, sehingga beliau tidak bisa melaksanakan kegiatan, dan beliau memerintahkan saya sebagai staf ahli bidang ekonomi dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih untuk Bapak Kepala Distrik yang sudah memprakarsai kegiatan kunjungan dan bimbingan masalah stunting di Kabupaten Bovendigul. Jadi Bapak Distrik Karimop ini yang pertama kali melaksanakan kegiatan ini dari semua kepala distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ini sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pak Distrik. Bapak Ibu yang saya kasihi, kegiatan stunting ini sebenarnya kalau saya mau bilang itu, kalau orang kesehatan
pakai bahasa stunting ini bahasa terlalu tinggi. Bahasa yang bagi masyarakat dong bingung, ini stunting ini apa? Tapi kalau bahasa di zaman tahun-tahun dulu, itu dong bilang kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Bukan tidak sehat, tapi kekurangan gizi. Kalau saya punya pemikiran seperti itu. Nah, di kabupaten kita sebenarnya sudah terbentuk yang namanya Satgas ya. Satgas Penanganan Stunting. Nah, masalah ini bukan masalah di Bovendigul saja, tapi masalah ini terjadi di seluruh Indonesia dan ditangani bukan hanya pemerintah daerah, tetapi ditangani oleh semua unsur pemerintahan yang ada di daerah. Baik kita pemerintah daerah, mulai dari tingkat bupati sampai ke kampung, maupun rekan kerja kita yang ada di sini di daerah, yaitu TNI dan Polri. Mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan perhatian kepada masyarakat untuk menangani stunting ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini, bahwa ke depan, tahun-tahun yang akan datang, itu sudah diprediksikan, sudah diperhitungkan oleh orang-orang pintar melalui segala macam penelitian yang mereka lakukan, bahwa yang akan menguasai dunia ini orang-orang yang tinggi besar. Orang-orang yang tinggi besar. Nah, untuk tinggi dan besar itu butuh gizi yang baik, makanan yang cukup. Nah, sehingga pemerintah pusat memperhatikan hal itu untuk memacu pertumbuhan dari generasi muda. Kalau macam saya, Pak Distrik, terus yang sudah umur 40-an ke atas, kita sudah tidak bisa dipacu lagi. Tapi pemerintah memacu generasinya yang paling bawah, sehingga tumbuh kembang anak itu bisa lebih sehat, kuat, cerdas. Besar, orang-orang besar itu dalam artian bukan hanya tinggi besar, tapi kemampuan berpikirnya. Dia cerdas. Karena hanya orang-orang cerdas saja yang bisa menguasai orang-orang bodoh. Tidak bisa orang bodoh menguasai orang cerdas. Itu susah. Nah, sehingga lewat program-program yang ada, kami pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah distrik melaksanakan kegiatan di hari ini untuk membantu pemerintah, membantu memberikan makanan tambahan kepada keluarga-keluarga yang anaknya berdampak dengan itu, stunting itu istilah yang sekarang. Pemerintah mengharapkan dengan bantuan ini akan membantu pertumbuhan daripada bayi dan balita. Secara teknis, bagaimana pertumbuhan dari 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, itu akan dijelaskan oleh mungkin Bapak Kepala Puskesmas. Terus masalah gizi nanti ada yang menjelaskan. Yang berikut, Bapak Ibu perlu ketahui, di sini kami datang bukan sendiri. Kami bawa teman-teman kerja
teman-teman sekerja kita yang ada di kabupaten, teman-teman dari TNI Polri, terus dari pemerintah daerah, kami bawa dari perikanan, kami bawa dari pertanian, dari BKKBN yang langsung menangani masalah ini, dari Dinas Kesehatan, dari pemberdayaan masyarakat, dari Bapeda. Tujuannya kami mau keroyok persoalan ini. Kami mau bersatu untuk melaksanakan penumpasan, menghapus stunting ini. Karena bukan hanya kita sendiri, pemerintah daerah sendiri tidak bisa kerja itu. Kami butuh teman-teman kita. Dan ini merupakan start awal yang kita lakukan di distrik Harimau. Sekali lagi terima kasih Pak Distrik yang sudah memprakarsai kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan di distrik Harimau, ke depan teman-teman distrik yang lain yang berdampak dengan stunting ini akan melihat kegiatan kita dan mereka mau melakukan kegiatan seperti ini. Yang berikut, saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu, bukan hanya yang keluarga yang berdampak dengan stunting, tetapi masyarakat yang ada di kampung Patriot, agar dapat memanfaatkan pekarangan rumah. Tidak perlu bikin kebun jauh-jauh sampai di dalam hutan sana, tetapi memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga. Kemampuan pemerintah itu terbatas. Kemampuan pemerintah itu terbatas untuk memberikan bantuan. Kalau pemerintah berikan bantuan beras 10 kilo untuk satu keluarga dalam 1 bulan, belum tentu cukup. Jadi pekarangan rumah bisa dimanfaatkan untuk berkebun, beternak, bisa pelihara ikan, supaya memenuhi kebutuhan keluarga. Perang yang paling berat saat ini itu perang terhadap makanan. Kita tidak punya sumber daya bahan pangan di rumah, kita lemah. Setiap keluarga harus mempersiapkan bahan makannya sendiri. Ini penting sekali. Jadi pekarangan rumah harus dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Bertani itu gampang, beternak itu gampang, pelihara ikan itu gampang. Tidak susah. Tidak ada orang yang malas. Tidak ada orang yang malas. Cuma yang ada itu orang yang tak mau kerja. Orang yang tidak mau bekerja. Karena kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia dengan isinya, Dia kasih kesempatan untuk Adam dan Hawa menikmati semua. Dia cuma bilang, jangan kamu makan buah yang di sana. Tapi dong makan, kitong jatuh dalam dosa. Hukuman pertama yang Tuhan jatuhkan kepada manusia itu sederhana saja. Sebagai laki-laki, dia harus bekerja sampai mengeluarkan keringat, baru bisa makan. Sebagai perempuan, dia akan melahirkan dengan susah payah. Dan itu terjadi sampai saat ini. Mulai dari Adam dan Hawa, rasakan, sampai dong punya keturunan, rasakan, sampai saat ini kita yang ada. Tidak ada orang yang duduk menghayal terus uang datang. Tidak ada.
semua lakukan pekerjaan. Bahkan pencuri juga itu bekerja, tapi itu salah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selesai. Tim teknis Dinas Pertanian, waktu dan tempat kami silakan. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, dan yang terhormat Kepala Babinsa dan Bapak Ibu dari Polri, dan kami tim kerja dari Bapeda Distrik. Pada prinsipnya bahwa kami semua siap mendukung program ini, sangat luar biasa. Saya apresiasi kepada Pak Kepala Distrik yang mana sudah buat satu terobosan untuk terkait dengan stunting. Saya langsung saja bahwa perlu diketahui bahwa kita berbicara gizi itu kan paling teman-teman dari kesehatan sudah pernah jelaskan kepada masyarakat bahwa ikan ini punya nilai protein yang sangat tinggi. Itu mulai ibu-ibu dari mulai bayi mulai 0 bulan ya, masih dalam kandungan itu ibu harus banyak konsumsi ikan. Itu dia akan mempengaruhi sampai pertumbuhan bayi sampai nanti dewasa nanti, seperti itu. Ibu-ibu itu harus banyak makan ikan, sehingga kami di bidang perikanan punya konsep bahwa mulai dari distrik Karimob, distrik Iniandit, distrik Militana, distrik Goroko, distrik Tinati, di sekitar sini semua kita akan buat program untuk cetak kolam di lahan pekarangan. Bukan akan, sudah dilaksanakan. Contoh macam kolam yang ada di Kampung Patriot sekarang di pinggir jalan itu. Kita sengaja buat di pinggir jalan supaya menjadi motivasi untuk Bapak Ibu yang lain, seperti itu. Itu sederhana sebetulnya. Terus ikan ini kita pelihara kan tidak sulit. Pagi sebelum kita pergi di kebun, kita kasih makan, kita pergi. Sore lagi pulang kita kasih makan. Minimal 2 sampai 3 bulan. Itu sudah panen. Kita tidak usah pikir untuk kita pergi jual di pasar, tidak usah. Intinya yang penting kita punya gizi rumah tangga keluarga. Itu yang paling utama. Coba bisa dibayangkan, orang Jepang, China situ, mereka tuh beli ikan tuh di Indonesia tuh dengan harga yang mahal. Karena mereka berpikir bahwa itu gizi paling tinggi di situ. Protein, asam aminonya, itu sangat tinggi. Orang Jepang itu paling pintar, makanya mereka ciptakan mobil, motor-motor segala macam karena ikan. Sementara kita punya potensi di sini luar biasa, perairan umum, sungai, rawa, danau. Ini kan perairan umum, kita tidak punya laut, tapi kita punya potensi luar biasa, khususnya di bidang perikanan. Jadi saya mau sampaikan ke Bapak Ibu bahwa khususnya kami dari bidang perikanan, kami siap menerima aspirasi dari masyarakat. Dengan kami punya dana sangat minim, tapi kami akan berusaha maksimal mungkin untuk membantu saudara-saudara untuk membuat kolam di lahan pekarangan. Kenapa kita kurangi ukuran kolam? Karena kolam itu akan dicetak di pinggir rumah. 6 kali 8. Berarti kan di pinggir rumah sudah bisa kita cetak itu kolam itu. Kalau kolam tembok tidak bisa, kita bisa buat kolam terpal. Manfaat kolam terpal kan kita tidak bikin rusak tanah. Suatu saat kita butuh lahan itu untuk bangun apa, kita bisa bongkar kolam terpal, tanah tidak perlu ditimbun. Seperti itu. Jadi sekarang singkat kata kami dari bidang perikanan, kami hanya bisa memberi bantuan anakan ikan nila. Anakan ikan nila sekitar 5.000 ekor dan pakan ikan. Dan mungkin di Patriotnya ada kita punya penyuluh pertanian lagi ya, kalau tidak salah di sini. Tapi mungkin orangnya tidak ya, Pak PLH ya. Ada tapi orangnya tidak pernah. Ini yang kita harus lihat. Jadi kita pulang kita akan evaluasi di dinas nanti. Karena ini tempatnya pertanian secara umum ya, baik bidang TPH, Kepala Bidang Tanaman Pangan Pak Freddy. Maaf tadi saya perkenalan. Nama saya Niko Sarauni, Kepala Bidang Perikanan. Di bawah saya ada 3 seksi, seksi perikanan tangkap, seksi perikanan budidaya, dan seksi pengolahan. Seksi perikanan budidaya ini yang menangani tentang pelihara ikan. Kalau yang perikanan tangkap
itu terkait dengan penangkapan ikan dari motor tempel dan lain-lain. Kalau seksi pengolahan itu yang jadi ikan ini jangan kita lihat dari ikan masih bahan baku nih. Ikan perlu diolah lagi. Kadang-kadang kita anak tidak suka makan kan. Coba kita nanti dari bidang perikanan kita punya seksi khusus yang menangani masalah pengolahan. Jadi ikan datang kita taruh di meja. Kadang-kadang kalau hanya ikan bakar, kadang anak-anak tidak mau makan. Nah, ikan kita harus poles dia lagi dengan olah dia lagi. Apa kita bikin bakso ikan, apa kita bikin nugget ikan, atau kita bikin otak-otak, dan masih banyak olahan ikan. Itu membuat sehingga anak itu langsung makan begitu. Itu kita seksi ada. Kadang-kadang kita mau buat pelatihan itu, tapi kita benar-benar terbatas. Padahal sangat bermanfaat sebetulnya untuk Bapak Ibu di distrik atau kampung. Jadi saya pikir cukup sekian. Saya mau bicara banyak, tapi kita masih ada satu ini lagi, satu kampung lagi ya. Ya, 3 keluarga lagi. Ya, 3 keluarga lagi. Jadi saya pikir cukup sekian. Selamat pagi untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan bahan makanan pokok yang memang ada kekurangan tetapi itu dalam perjalanan akan kita koordinasikan dengan pihak PKM Harimop sebagai tim yang nanti akan terus memantau tumbuh dan kembang anak. Jadi, nanti kita akan terus terkait dengan lauk, basah dan sebagainya. Yang sekarang kita serahkan ini untuk pemenuhan gizi dalam jangka waktu 1 bulan. Nanti petugas akan mengukur tumbuh kembang anak yang penyandang stunting. Ini akan dijalankan sampai 3 bulan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita harus memberikan makan terhadap anak atau keluarga itu selama kurun waktu 9 bulan. Jadi yang kita serahkan ini untuk 1 bulan ke depan. Dari keluarga siapa yang duluan untuk menerima? Bapak yang terima sudah. Bapak yang terima ya? Jadi Bapak ingat, yang makan ini mama. Anak masih menyusui toh, tapi dia bisa makan. Berarti mama dengan anak. Di sini saya larang untuk Bapak. Tidak boleh makan. Karena kita kejar sasarannya. Bapak harus perhatikan, ini penting untuk Bapak ku anak. Kalau Bapak sudah perlu lagi. Ya. Baik. Bisa? Oke. Lihat ke sana. Pak distrik serahkan ini. Yang mana? Ya. Bayinya yang bisa. Pak distrik masuk. Ada di bawah. Agak maju. Baik Bapak, ini bantuan dari pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 bulan dikonsumsi oleh anak balita penyandang stunting. Tugaskan buat Bapak dan Mama untuk mengolah. Nanti akan didampingi cara pengolahan oleh petugas dari kesehatan, dalam hal ini dari Puskesmas Harimop, yang selalu akan mendampingi Bapak. Dia terima ya? Terima. Ini saja tuh. Kacang hijau itu, kacang hijau tuh. Jadi ini Pak, bantuan dari pemerintah. Ya, sifatnya ya bergizi, jadi tolong dimanfaatkan dengan baik-baik. Iya, sah. Kayaknya ini mungkin bisa Bapak dan Mama makan sama-sama. Biar tambah gizi itu tambah kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Jadi sudah ada bagian. Jadi untuk penanganan stunting ini, selain kebutuhan pokok yang lain, makanan selain sayur penting. Sayur-sayur itu kacang panjang,
kangkung, terong, terus kebutuhan sayur yang lain-lain yang ada di sekitar kami di sini, sayur-sayur lokal. Sehingga yang ada ini tidak lebih, tapi bisa mengisi kebutuhan untuk manfaatkan pekarangan ini, olah atau tanam, olah tanah, bikin bedengka, baru tanam sayur. Ya. Penjelasan dari Kabit Perikanan. Jadi nanti ikan ini bagi dua. Sebentar setelah selesai kegiatan, langsung bawa taruh di kolam. Sini ada kolam mana yang sementara Bapak dorong punya belum ada, pakai kolam mana yang bisa dimanfaatkan untuk taruh ikan ini. Iya. Saya nanti kamu kebetulan Pak juga nanti kesempatan Bapak kan dari situ toh. Jadi nanti mau misalkan sekarang silakan. Punya ini. Bisa kan sekarang bisa kan. Mari sini info punya ini. Oh iya, nanti foto bersama ya. Kedua berarti Sekali 1, 2, 3. Distrik Karimop stop stunting. Itu biar nanti Pak Kapus yang urus. Tapi nanti titip pesan yang untuk Pak Rodi kan? Iya, Pak Rodi. Yang dari Kementerian dari Satgas. Karena Bapak harus kembali ke Tanah Merah, karena ada panggilan khusus lagi kan, Bupati kasih perintah khusus lagi. Setelah kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena sampai pada siang hari ini Tuhan masih menyertai kita, bersama-sama kita mengikuti kegiatan penyandang stunting, dalam hal ini untuk memberikan bantuan bahan makanan dan juga bibit ikan, sayur-sayuran dan pupuk. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang terhormat PLH Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan, yang terhormat Dinas PMK yang diwakili oleh Bidang Administrasi Kampung, yang terhormat Dinas PP4D, yang terhormat Dinas Pengendalian Penduduk yang diwakili oleh Kabit Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang terhormat Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Seksi KIA Gizi, yang terhormat Bapak Babinsa Tipnas Kampung Maju, yang terhormat Bapak Babinsa Kampung Maju, yang terhormat Bapak Satgas Yonif 725, yang terhormat Kepala Distrik Arimop,
yang terhormat Kepala Kampung Maju, yang terhormat Kepala Puskesmas Arimob. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang berikut kita akan mendengarkan arahan dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian arahan dari Bapak staf ahli, kemudian kita masuk di penyerahan bahan pangan, dan masuk di penutup. Di penutup kita akan doa dan makan bersama. Baik. Yang diberikan kepada kami, yang terhormat staf ahli, yang terhormat Kepala Distrik, yang terhormat Babinsa, dan yang terhormat pihak kepolisian dan Satgas di sini. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena atas rahmat-Nya sehingga kami dari beberapa OPD yang tergabung yang datang ke sini untuk dalam rangka kunjungan dan bimbingan keluarga dalam rangka stunting. Baik, seperti yang kami kesini, yang pertama itu menurut data kesehatan bahwa di sini stunting atau anak-anak yang kurang gizi, sehingga ada beberapa dinas terkait, kami dari pertanian ada hubungan, terus dari kesehatan ada hubungan, terus dari pengendalian KB, pemberdayaan perempuan. Sehingga untuk menangani stunting atau kurang gizi ini, terutama kita lihat masalah kekurangan gizi, sehingga dari dinas terkait kami coba menyediakan bahan pangan, bahan makanan, dan juga untuk mendukung tercukupnya gizi, sehingga di sini ada bibit ikan dan bibit sayur yang disediakan, sehingga melalui bahan yang dikasih ini bisa menangani atau mengurangi stunting atau kurang gizi dari anak-anak. Dan di sini harapan kami tidak lebih yang kami kasih, dari dinas terkait bantu, tetapi minimal bisa membantu mengurangi dan melalui yang dikasih ini bisa dikonsumsi, bisa diolah jadi makanan untuk kebutuhan. Dan di sini ada bibit sayur juga yang dikasih. Nanti penerima bantuan ini bisa manfaatkan untuk tanam sayur di halaman. Kangkung, ada sawi, dan ikan ini ada bibit ikan juga. Sebentar setelah selesai pertemuan di sini bisa langsung ditaruh atau disebarkan di kolam yang sementara ada. Kalau dari penerima manfaat ada kolam, bisa langsung disebarkan di sana. Baik, saya pikir untuk sedikit dari mewakili dinas sampai di sini. Waktu saya kembalikan. Kita akan mendengarkan bersama arahan dari Bapak staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Waktu kami persilakan. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas TPHPP yang saya hormati Bapak Kepala Distrik, terus Pak Kepala Bidang dan Kesehatan. Ya, dari Dinas Kesehatan yang saya hormati Babinsa Kampung Maju, yang saya hormati Babinsa Titmas Kampung Maju,
Yang saya hormati Bapak dan Pos, ya, Pos Satgas yang sedang bertugas di Distrik Harimob, yang berbahagia Pak Kepala Kampung dengan unsurnya Kaur, Bendahara, mungkin ada LKMD, Bamuskam, ya, yang saya hormati pula, sehingga yang saya kasih dan yang saya kasih masyarakat Kampung Maju, terkhusus keluarga yang berdampak dari stunting ini. Baik, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahnya kita boleh bangun di pagi hari, kita boleh beraktivitas, dan kita boleh bertemu. Ini boleh terjadi karena kasih dan kehendak Tuhan, bukan karena kemauan kami. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang seharusnya beliau hadir pada saat ini untuk memberikan sambutan dalam acara yang sedang kita laksanakan ini. Tapi karena ada tugas yang harus beliau lakukan di luar daerah, beliau tidak sempat hadir. Beliau memerintahkan saya sebagai staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Mungkin saya perkenalkan diri saya, nama saya Jeffrey Nirahua. Saya lahir dan besar di Serui. Saya kerja pertama kali di Merauke tidak lama. Saya kerja di Merauke itu 23 tahun. Jadi daerah selatan ini saya sudah kenal. Terus di Bovendigul ini saya sudah bergabung hampir 6 tahun dengan teman-teman semua yang kerja di Bovendigul. Tinggal di Bovendigul, istri 1, ulangi istri 2. Yang 1 meninggal baru saya nikah. Jadi istri meninggal dulu baru nikah. Jangan istri masih ada terus nikah lagi. Itu agama larang. Di kampung katanya, aduh mama deh setelah kuat kerja jadi saya kawin lagi supaya bantu kerja di rumah. Itu salah. Istri 1, istri 2, anak 1, anak 3. Mungkin itu perkenalan saya. Selanjutnya, terima kasih Pak Distrik yang sudah memprakarsai kegiatan bimbingan dan kunjungan terhadap saudara-saudara kita yang anak-anaknya berdampak dari stunting. Perlu Bapak Ibu yang hadir di sini ketahui bahwa di satu kabupaten ini baru pertama kali dilakukan oleh Distrik Harimob. Dan ini semua atas gagasan dari Pak Distrik. Kami dari Kabupaten mengucapkan terima kasih Pak Distrik. Untuk masyarakat ketahui juga bahwa untuk menangani stunting ini ada satuan tugasnya. Kalau di teman-teman yang ada di sebelah tentara, dorong juga satgas, kita juga ada satgasnya, satuan tugas. Stunting ini terjadi bukan hanya di Kampung Maju, Distrik Harimob, Kabupaten Bovendigul, tidak. Tapi ini terjadi di seluruh Indonesia. Dan ini sedang diperangi oleh pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat sampai di pemerintah yang terkecil di daerah sampai kampung.
Ini harus ditumpas. Kenapa sampai pemerintah lakukan itu? Karena pemerintah berpikir bahwa masa depan bangsa ini akan diteruskan oleh generasi muda. Generasi muda itu bukan yang pemuda-pemuda saja, tapi anak-anak sampai bayi. Sehingga pemerintah harus memperhatikan. Pemerintah harus memperhatikan stunting ini. Untuk memperhatikan stunting ini bukan hanya menjadi perhatian dari bupati, tetapi bupati punya kaki tangan, ada unsur-unsur di bawah yang harus memperhatikan hal ini. Makanya di sini kita datang, ada sama-sama kita dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, ya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dalam hal ini bidang perikanan sama bidang pertanian, peternakan, pertanian ya. Ya. Ada penyuluh juga kan? Nah, dengan dari penyuluhan itu ikut bersama-sama. Dengan kita juga ada bapak-bapak tentara, polisi. Ada dari kita juga dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN, dari Bapeda, dari pemberdayaan masyarakat kampung. Kita datang untuk mau keroyok ini, persoalan ini. Karena Pak Distrik sendiri tidak kuat. Pak Distrik sendiri punya kemampuan terbatas, sehingga kita sama-sama mau menumpas ini, stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah daerah sebagai apa? Bapak asuh stunting, Bapak asuh anak-anak stunting, itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini banyak, sampai di kampung. Bapak kepala kampung juga harus lakukan. Karena di kampung ada dana desa. Dari dana desa juga ada perhatian khusus dengan dananya untuk stunting ini. Cair kan dana desa? Belum Nanti kalau cair, perhatikan tapi khusus dorang saja ya. Yang 3 ini. Di Kampung Maju kan 3. Perhatikan mereka, bantu, dukung mereka untuk perkembangan anak-anak. Kita manusia ini tidak ada yang malas tapi tidak mau bekerja. Harus bisa kerja untuk kasih makan keluarga. Sebagai bapak keluarga, tugasnya bekerja untuk kasih makan anak dan istri. Ini penting. Penting sekali. Halaman rumah harus dimanfaatkan dengan baik. Pekarangan rumah dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Bapak kampung, Bapak distrik, segera perhatikan hal ini. Karena tidak menutup kemungkinan ke depan, pasti ada juga yang akan mengalami hal seperti ini ketika keluarga tidak memperhatikan istri atau anak ketika mulai berkeluarga. Secara teknis ini akan dijelaskan oleh teman-teman dari puskesmas bagaimana merawat ibu yang hamil, terus ketika anak lahir bagaimana cara merawatnya. Itu tugas-tugas mereka. Tapi tugas utama bapak-bapak itu cari makan untuk kasih makan keluarga. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini
akan menjadi perhatian bukan hanya di Kampung Maju saja, tapi di kampung-kampung yang lain ada di distrik yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selesai. Untuk koperi teknis yang lain dari apa Satgas dari kementerian biar sini aja biar sudah pengambilan kabarnya sudah kena. Polisi dong berasa. Anak nama siapa? Ketua dari Ponselina. Ini ada sedikit bantuan bahan makanan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Ini bantuan ini untuk stok 1 bulan untuk Bapak dan Ibu konsumsi selama 1 bulan. Tolong dimanfaatkan baik untuk kebaikan gizi dari anak Postiana. Baik, bibit sayur ini nanti cangkul tanah, cangkul di pinggir rumah baru. Yang ini semai baru tanam, sudah tumbuh bibit bertanam. Kalau kacang panjang ini langsung bikin lubang tanam baru tanam. Ini tujuan ada makanan supaya makanan itu sayur itu bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Baik, Bisa satu mewakilkan masih ada satu. ini bibit ikan. Ikan ini salah satu makanan hewani yang proteinnya tinggi, jadi dipelihara baik-baik. Baru ibu harus dikasih makan ikan pada saat ibu hamil muda ya, hamil 0 bulan ya. Itu mulai konsumsi ikan, sehingga stunting itu bisa kita hindari. Oke, silakan. Pegang di atas. Pegang di atas. Di atas dan di bawah. Oke. Ini bantuan yang diberikan dari pemerintah, semoga bermanfaat buat sekian kita, terutama untuk perbaikan gizi. Terima kasih. Yohanes Kore. Yohanes Kore. Laki-laki. Iya, Pak Yohanes ini ada susu. Nah, sekarang masih 6 bulan. Iya. Ini mungkin nanti karena ibu masih menyusui, jadi ibu juga bisa minum untuk nanti hasilnya dikasih sama Yohanes. Pak Yohanes punya berat badan naik. Mungkin itu nanti bapak bisa. Ini saja kita buat saja biar kacang itu ini. Bapak kirim Obama yang ada, Bapak pergunakan juga. Oke. Ya. Terima kasih. Nanti dimasak tuh, direbus pakai susu biar tambah sehat. Tadi tuh, nanti pulang bermasak. Terima kasih banyak. Semoga bisa Nah, yang keluarga-keluarga penyandang stunting ini jangan sampai tidak punya kendaraan dan lain sebagainya untuk membeli, nah. Kemudian petugas kesehatan yang ditugaskan untuk membeli setiap harinya. Nanti kami dari situ akan koordinasi dengan Kapus. Mungkin kebetulan juga mungkin di Arimbet ada penjual barang ikan atau ayam di Arimbet ya, Pak Kapus. Karena kita tidak punya lemari pendingin untuk menyimpan atau kulkas untuk menyimpan.
Biar nanti untuk kebutuhan sehari kalau ada petugas yang bisa dikerahkan untuk pasti Pak Kapus bilang bisa, ya tidak mungkin bilang tidak bisa. Pasti bisa untuk membeli itu. Contohnya kalau macam satu keluarga ini dia makan pagi dan sore itu sampai malam itu mungkin setengah ekor itu nanti diurus oleh. Nanti kita tinggalkan uangnya di Pak Kapus. Pak Kapus siap toh? Siap. Begitu, dan harus Bapak Ibu yang punya anak yang dikatakan sebagai penyandang stunting ini harus kooperatif. Maksudnya bahasa halusnya ini harus rajin berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Dan jangan jenuh-jenuh Bapak kampung, minta maaf. Jangan jenuh-jenuh. Ada petugas dari gizi, dari BKKB, dari dinas kesehatan datang itu jangan jenuh-jenuh. Jangan bosan, jangan marah. Ini keberatan kenapa? Tidak. Bapak Ibu punya anak-anak akan diperhatikan sampai 92 hari ke depan. Akan diukur setiap hari atau diatur jadwal untuk berapa hari sekali datang untuk mengukur berat badan dan lain sebagainya. Jangan usir. Jangan bikin muka-muka batu lagi, tidak boleh. Nanti akhirnya komunikasi Bapak Ibu dengan petugasnya ini akan terputus. Ya harus rukun. Orang datang untuk mengurus, melayani Bapak. Berarti harus berikan mereka ruang, berikan mereka tempat, ajak mereka berkomunikasi. Saya harap bisa dimengerti ya. Pak Petrus, lagi sebagai keluarga muda, kau harus bertanggung jawab itu. Saya pikir bisa ada tambahan. Terima kasih banyak telah bersama-sama dengan kami. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang. Bantuan pokok bagi keluarga penyandang stunting semoga bermanfaat buat balita kita. Selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan ini, kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Jesa. Doa ini secara Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain mohon untuk dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami berterima kasih karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pemerintah daerah, bahkan masyarakat di distrik Karimop sudah menyelesaikan kegiatan yang kami mulai dari pagi tadi untuk bagaimana kami pemerintah melayani masyarakat, terkhususnya masyarakat yang berdampak langsung terhadap stunting Tuhan. Kehendak-Mu, semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Ketika kami manusia mengandalkan kekuatan kami, maka kami tidak mampu. Maka kami percaya bahwa semua terlaksana berkat kemurahan dan kasih dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kiranya kegiatan bagi masyarakat yang menerima Tuhan. Jangan lihat dari nilai, dari jumlah yang kami berikan, tetapi dari ketulusan dari pemerintah daerah untuk melayani masyarakat, terkhususnya masyarakat yang berdampak stunting di distrik Karimop. Berkat untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dari keluarga-keluarga yang menerima manfaat. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat tugas kami masing-masing, baik di distrik, kampung, bahkan di Tanah Merah sebagai pemerintah kabupaten. Bapa di sorga, sertai, pelihara, lindungi kami. Setiap kendaraan yang kami pakai, Kau berkati, Kau naungi, agar kami dapat tiba di tempat-tempat tugas dan tanggung jawab kami, bahkan keluarga kami, dengan baik adanya sebagai kekuatan bagi jasmani kami. Tuhan, setiap tangan yang mengolah berkat ini Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus, agar setiap berkat yang kami konsumsi ini menjadi berkat jasmani bagi kehidupan kami. Dan Engkau ajarkan kami bukan hanya berkat jasmani yang kami peroleh, tetapi berkat rohani yang bersumber dari firman-Mu juga yang kami konsumsi Tuhan. Setiap orang yang membutuhkan makan, Engkau berikanlah mereka makan seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat ini. Dan kami menutup kegiatan ini, kami menerima, kami memohon berkat daripada Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Allah yang suci kudus, mau tinggal menyertai, memberkati, melindungi kami selaku pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, baik sebagai masyarakat penerima bantuan, bagi masyarakat secara umumnya. Semua orang yang kami doakan yang mengasihi kami, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
kita makan bersama, kita akan masuk di sesi foto bersama. Dua, tiga. Distrik Karimop Stop Stunting. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami media. Pada kesempatan hari ini kami mengunjungi juga Distrik Karimop untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan kunjungan dan bimbingan keluarga penyandang stunting di Distrik Karimop ini sendiri. Nah, ini juga melibatkan semua bidang yang memang berkaitan langsung dengan masalah stunting, karena sudah terbentuk Satgas penanganan masalah stunting di Kabupaten Bovendigul. Nah, ini kita langsung saja ke yang punya wilayah Distrik Karimop. Sejauh ini perkembangan untuk masalah stunting di wilayah Distrik Karimop ini sendiri ini seperti apa nih, Pak? Baik, terima kasih. Perkembangan stunting di Distrik Karimop ini sudah ditangani atau dilaksanakan oleh pihak dari Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Puskesmas Karimop sudah sangat baik. Mereka sudah melakukan pendekatan terhadap keluarga-keluarga yang anaknya penyandang stunting, sehingga koordinasi yang mereka bangun dari tingkat distrik sampai dengan tingkat kabupaten sudah cukup baik. Itu terbukti dengan pada saat ini tim Satgas penanggulangan stunting di Kabupaten Bovendigul telah bersama-sama dengan kami dalam rangka kunjungan dan bimbingan keluarga serta penyerahan bahan makanan dan bibit ikan dan benih sayur-sayuran untuk dalam rangka untuk pemenuhan atau perbaikan gizi dari anak-anak penyandang stunting. Nah, langkah yang telah Dinas Kesehatan dan kami laksanakan termasuk juga dukungan besar dari pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Satgas Stunting yang pada kesempatan ini telah hadir bersama kami mewakili pemerintah, para staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Kami harapkan akan terus ditingkatkan kunjungan-kunjungan dan pendampingan terhadap keluarga penyandang stunting ini sesering mungkin dilaksanakan sehingga tumbuh kembang dari anak penyandang stunting ini bisa terukur dengan pemberian makanan tambahan, diselingi dengan pemberian dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Karimop, Posyandu dan lain-lain. Itu terap rutin tetap berjalan. Sehingga kedepannya itu anak-anak ini mungkin ada sedikit perubahan-perubahan untuk perbaikan gizinya ke depan. Terima kasih banyak. Saya juga atas nama pemerintah Distrik Karimop dan seluruh masyarakat Distrik Karimop, khususnya dua kampung, Kampung Maju dan Kampung Patriot yang warga kami ditetapkan sebagai penyandang stunting, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah kabupaten dan juga kepada Satgas penanggulangan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dengan dukungan dari kabupaten dan dukungan Satgas ini, kita semua bisa berjalan dengan baik. Kita mampu untuk melaksanakan ini dengan baik, dan juga kita mohon dukungan dari leluhur tanah ini dan juga dari Tuhan yang mempunyai kuasa agar semua yang kita laksanakan ini dapat sukses. Oke, baik. Ke kepala bidang sendiri terkait dengan masalah stunting di wilayah Distrik Karimop ini sendiri. Nah, sejauh ini perkembangan masalah stunting di wilayah sini ini seperti apa nih, Bu, dari pantauan dinas teknis di lapangan? Terima kasih. Kami dari Dinas BPKB atau BPKB Kabupaten, kami mendapat data merujuk dari Dinas Kesehatan, sehingga dalam hal ini bantuan kepada penyandang stunting ini merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Distrik Karimop ini merupakan sesuatu yang luar biasa atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Dalam hal ini Bapak Distrik Karimop merupakan salah satu Pak Distrik yang pertama melakukan hal ini,
di situ sebagai pemerhati atau bapak asuh anak stunting. Sehingga pada hari ini tanggal 8 dan 9 kami langsung turun ke lapangan untuk bersama-sama dengan kepala distrik untuk langsung menyerahkan bantuan kepada anak-anak yang sudah didiagnosa sebagai resiko stunting dan stunting, sehingga ini mendapat manfaat eksternal. Itu di distrik sendiri atau di kampung sendiri, anak-anak yang mungkin saat ini bayi balita tidak melakukan penimbangan aktif secara rutin per bulan, mungkin dengan adanya kegiatan yang dilakukan dari Bapak Distrik Arimo dengan Bapak Kampung di kampung ini, sehingga memotivasi untuk balita lain lagi untuk melakukan penimbangan, sehingga data balita yang ada di kampung ini bisa terdata dengan baik dan bisa terukur pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, sedangkan manfaat eksternalnya itu Bapak asuh stunting ini dari Pak Distrik ini awal, jadi ini dia memotivasi Pak Distrik yang lain, karena kami di sini ada 20 distrik, dan sehingga Bapak Distrik yang di Arimo ini yang pertama, sehingga mungkin bisa memotivasi 19 kepala distrik yang lain dan juga stakeholder seperti TNI Polri yang ada bertugas di sini bisa menjadi Bapak asuh stunting lagi untuk kita bisa bersama-sama melakukan perhatian kepada generasi yang ada di kampung ini. Itu manfaat eksternalnya. Jadi dari stakeholder yang lain lagi bisa melakukan hal yang sama untuk memberikan bahan makanan kepada penyandang stunting. Terima kasih. Oke, baik. Tadi bahas bahwa masalah stunting ini memang didapat oleh pihak petugas kesehatan di lapangan. Nah, ini untuk wilayah distrik Arimo ini apakah hanya di 2 kampung saja atau kira-kira seperti apa yang mungkin dari pihak kesehatan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Memang masalah stunting ini kalau kita lihat ini merupakan masalah yang sangat serius terkait dengan baik penanganannya maupun terkait dengan saudara-saudara kita yang sudah terdampak oleh masalah stunting ini. Kami dari Dinas Kesehatan berkaitan dengan stunting ini mungkin dari semua lintas OPD yang berhubungan di Satgas ini, mereka cenderung mendapatkan informasi secara langsung dari Dinas Kesehatan sendiri berkaitan dengan data ini. Kalau secara data mungkin di Arimo bukan cuma di 2 distrik ini saja, bukan di 2 kampung ini saja, tapi untuk 8 kampusnya itu sebenarnya sudah dilakukan pendataan melalui posyandu yang digalang oleh Puskesmas setiap bulannya. Dan kebetulan di Kampung Maju ini yang secara standar dalam kategori stunting itu menurut ahli gizi kami yang di Puskesmas didapatkan 2 anak yang dikategorikan seperti itu. Dan yang di Patriot sendiri yang ditemukan 2. Itu yang didapat dari kegiatan rutin di posyandu yang dilakukan oleh mitra kami di Puskesmas sendiri. Kemudian kami dari Dinas Kesehatan juga berterima kasih banyak kepada Distrik Arimo yang sudah memberi dukungan langsung, karena harapan kami lewat apa yang disumbangkan oleh pemerintah lewat Distrik Arimo ini dapat merubah masalah-masalah yang terkait dengan saudara kita yang sudah mengalami masalah stunting ini. Karena stunting itu sendiri tanpa dukungan kita semua, saya rasa kami di kesehatan juga tidak bisa mengatasi itu. Jadi prinsipnya kami mensupport dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah lewat Distrik Arimo sendiri. Mungkin singkatnya seperti itu untuk kami di kesehatan. Terima kasih. Oke, baik. Kita mungkin langsung lagi ke Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura.
yang ada di Kabupaten Bovendigul ini, bahwa masalah stunting ini ya, istilah kita yang bahasa seharian adalah kekurangan asupan gizi. Nah, bagaimana Dinas Teknis ini untuk mewujudkan seperti tadi dijelaskan bahwa memanfaatkan pekarangan yang ada ini untuk bisa mensuplai makanan-makanan bergizi bagi keluarga itu sendiri agar masalah stunting ini bisa dia mulai mengurangi. Nah, ini kira-kira apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Teknis di lapangan sehingga masyarakat kita ini bebas dari masalah stunting ini? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Kepala Distrik Karimop yang telah melakukan terobosan terkait data yang diberikan dari Dinas Kesehatan terkait stunting. Kami dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan untuk mengatasi stunting. Yang pertama itu pentingnya tingkat konsumsi dari masyarakat atau rumah tangga. Dan terutama di sini kita konsumsi makanan yang ada, sayur yang ada, ikan yang ada, daging yang ada. Dengan demikian akan ada perbaikan kebutuhan gizi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian untuk tingkat konsumsi per rumah tangga dari bapak mama sehingga anak ini bisa mendapatkan hasil dari tingkat konsumsi orang tua. Kalau itu kami hanya makan sagu saja, makan nasi saja, maka itu pun tidak akan ada perbaikan gizi di situ. Sehingga istilah itu B2SA, konsumsi makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dan ini sebagai terobosan itu pentingnya penyuluhan supaya masyarakat di kampung itu bisa mengenal cara budidaya sayur yang baik, sehingga di pekarangan itu bisa petani atau masyarakat itu tanam, bapak ibu itu tanam, ada sayur, dari sayur yang ada itu bisa selalu dikonsumsi sehingga tidak ada kekurangan makanan. Nah, dengan kekurangan makanan itu membuat akan terjadi seperti kekurangan gizi anak ataupun remaja yang kekurangan gizi. Sehingga di sini kami patut memberikan apresiasi kepada Kepala Distrik Karimop sebagai awal, sehingga lewat Satgas yang ada kerjasama yang baik untuk kita sama-sama berani, kita sama-sama memberantas atau mengurangi stunting yang ada di Distrik Karimop maupun yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Kendala yang dihadapi di lapangan ada atau tidak ya, Pak? Kalau dari pertanian ada. Pertanian yang selama ini kendala kami kurangnya penyuluhan karena kembali ke petugas kami dan sarana prasarana yang sebenarnya, sehingga itu membuat petugas kami kalau tidak ada motor itu juga kendala, sehingga itu yang menjadi kendala kami. Tapi dengan adanya pengalaman atau dengan adanya momen yang seperti ini membuat saya selaku Kepala Bidang Penyuluhan akan mendorong untuk petugas selalu melaksanakan kunjungan-kunjungan ke petani, sehingga itu bisa teratasi. Ada sayur di pekarangan, di pinggir kampung, sehingga itu bisa mengatasi kekurangan gizi untuk anak, balita atau manusia. Baik.
Nah, kita langsung saja ke pemerintah daerah yang mengambil suatu keputusan dan kebijakan tentunya terkait dengan masalah yang dihadapi di lapangan, terkait dengan masalah stunting itu sendiri, bahwa ada sedikit kendala-kendala yang dihadapi oleh para petugas di lapangan. Nah, ini sebagai pengambil kebijakan di atas ini untuk melihat apa yang menjadi kekurangan di bawahnya, apa langkah dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemda sendiri sebagai bapak asuh untuk stunting ini, sehingga ke depan bisa semua lini ini bisa diperhatikan dengan baik dan tidak ada lagi mengeluh-mengeluh di bawahnya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya hadir di sini. Yang pertama itu mewakili pemerintah daerah. Yang kedua, dalam hal ini saya mewakili Bapak Bupati. Setelah kegiatan ini kami lakukan di distrik Harimau, itu kita lakukan di 2 kampung seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasubit, ya, Bapak Kepala Seksi dari Dinas Kesehatan, bahwa stunting ini dapat diketahui dari hasil posyandu. Dari hasil posyandu. Nah, bisa dapat karena ada data yang diberikan. Yang berikut, stunting ini terjadi karena kekurangan gizi. Kalau kita lihat bersama, anak-anak saat ini sehat. Anak-anak sehat, tidak ada gangguan yang berarti. Bisa kita dengar keterangan tadi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dari BKKBN. Nah, hasil kita hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa perlu perhatian khusus terhadap stunting, masalah stunting. Dan ini harus dilakukan oleh Satgas yang sudah dibentuk. Satgas segera melaksanakan tugasnya. Dan dinas-dinas terkait harus melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Melihat hal ini, menurut saya, perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena membangun manusia ini, membangun daerah ini, yang paling utama itu membangun manusianya. Karena manusia yang baik akan membawa daerah ke daerah yang lebih baik. Sehingga untuk Pak Distrik, saya ucapkan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini, dan saya sangat mengharapkan 19 distrik yang lain agar segera melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Distrik Harimau. Semua kita bisa lakukan ketika kita berpikir dengan baik dan jernih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pesan Pak kepada masyarakat, sehingga bersama-sama mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas penanganan masalah stunting ini dapat terwujud dengan baik. Mungkin ada pesan yang mau diajak pada masyarakat agar bersama-sama menangani masalah ini, bukan saja dari pemerintah. Baik, terima kasih. Yang perlu kami sampaikan bahwa pemerintah itu selalu memperhatikan. Kalau pemerintah memberi, dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya banyak. Contoh, kalau pemerintah beri makan kepada masyarakat semua, pemerintah tidak sanggup. Tapi lewat perhatian yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya seperti yang kita lakukan saat ini perhatian. Bukan pemerintah memberi,
tapi ini perhatian yang bisa kita kasih kepada masyarakat. Nah, pesan saya, masyarakat yang ada di Harimop ini ada 8 kampung kalau tidak, ada 7 kampung. Kalau bisa manfaatkan pekarangan rumah dengan baik. Kita bisa lihat di sini tadi dari pertanian memberikan bibit sayuran, dari perikanan memberikan bibit ikan, ya mungkin dari peternakan juga bisa berikan ternak. Tolong dimanfaatkan dengan baik. Gunakan bantuan yang kami berikan, perhatian yang kami berikan, sehingga menjadi bermanfaat bagi keluarga. Segera masyarakat manfaatkan pekarangan rumah untuk bertani, beternak, dan pelihara ikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.